Jika berbicara mengenai destinasi wisata, yang diingat oleh pengunjung seringkali bukan hanya atraksi atau wahana yang mereka kunjungi, melainkan pengalaman yang mereka rasakan selama berada di dalamnya. Dalam konteks tourism design, ruang tidak hanya berfungsi sebagai wadah aktivitas, tetapi juga sebagai media yang mampu membangun pengalaman, emosi, dan memori. Semakin kuat pengalaman yang terbentuk, semakin besar pula kemungkinan suatu destinasi untuk diingat dan dikunjungi kembali oleh wisatawan. Dengan pemahaman tersebut, saya memilih Jatim Park 3 sebagai objek perancangan. Dengan tema prasejarah yang menjadi identitas utamanya, Jatim Park 3 memiliki potensi besar untuk menghadirkan pengalaman wisata yang kuat dan berkesan. Namun, pertanyaannya, apakah seluruh area di dalam kawasan telah mampu mendukung pengalaman tersebut secara konsisten? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dilakukan analisis terhadap kondisi existing kawasan Jatim Park 3. Secara lokasi, Jatim Park 3 berada pada jalur wisata utama Kota Batu dan memiliki aksesibilitas yang baik bagi wisatawan lokal maupun luar kota. Namun, dari hasil observasi, ditemukan beberapa kondisi yang perlu mendapat perhatian. Pada aspek sirkulasi, masih terdapat titik-titik yang kurang intuitif sehingga pengunjung membutuhkan bantuan signage untuk memahami arah pergerakan. Dari aspek visual, tidak seluruh area menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan tema utama kawasan, yaitu dunia prasejarah atau dinosaurus. Khususnya di area food court yang belum memiliki karakter yang mampu memperkuat identitas Jatim Park 3 secara keseluruhan. Sehingga pengalaman ruang yang terbentuk masih berfokus pada fungsi praktis sebagai tempat makan dan beristirahat. Sementara potensi ruang sebagai bagian dari perjalanan wisata belum dimanfaatkan secara maksimal. Analisis terhadap pengguna kawasan menunjukkan bahwa mayoritas pengunjung Jatim Park 3 merupakan keluarga, rombongan wisata, serta pelajar yang datang untuk memperoleh pengalaman rekreasi dan edukasi. Dari hasil observasi perilaku pengguna, ditemukan bahwa food court tidak hanya digunakan untuk makan, tapi pengunjung juga memanfaatkannya sebagai tempat beristirahat, berkumpul bersama keluarga, berfoto, mengobrol, hingga menjadi titik pertemuan sebelum melanjutkan perjalanan wisata. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada kurangnya fasilitas, melainkan pada kualitas pengalaman ruang yang terbentuk. Area food court Jatim Park 3 belum mampu berperan sebagai bagian dari perjalanan wisata yang berkesan, karena belum memiliki identitas ruang yang kuat, sehingga diperlukan sebuah pendekatan desain yang mampu menghubungkan fungsi, identitas, dan pengalaman ruang ke dalam satu kesatuan yang utuh. Sehingga food court idealnya tidak hanya menjadi tempat makan, melainkan menjadi bagian dari perjalanan wisata yang mampu membentuk orientasi, pengalaman, dan memori pengunjung. Untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut, saya mengusulkan konsep prehistoric canopy sebagai memory node dalam menciptakan implicit spatial experience. Konsep ini lahir dari gagasan bahwa pengalaman ruang yang paling kuat seringkali terbentuk secara tidak sadar melalui suasana, bentuk ruang, dan perjalanan yang dialami pengunjung. Inspirasi desain diambil dari habitat alami dinosaurus, khususnya area kanopi hutan yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan beristirahat dinosaurus. Ide shelter ini kemudian ditransformasikan menjadi elemen utama interior yang membentuk identitas ruang sekaligus menghadirkan suasana yang khas bagi pengunjung. Bentuk biomorfik yang terinspirasi dari batang pohon diterapkan pada elemen kanopi, kolom, hingga detail pencahayaan. Sementara penggunaan material bernuansa arktis seperti kayu dan batu alam membantu menghadirkan kesan alami yang dekat dengan habitat prasejarah. Melalui pendekatan ini, kanopi tidak hanya berfungsi sebagai elemen visual, tetapi juga menjadi titik yang mudah dikenali dan diingat oleh pengunjung. Ketika pengunjung bergerak di dalam ruang, mereka akan menemukan serangkaian titik dengan karakter yang berbeda, mulai dari entrance, kanopi utama, tenan, hingga area dining. Setiap ruang dirancang sebagai bagian dari perjalanan yang saling terhubung. Kehadiran elemen-elemen pendana tersebut membantu pengunjung memahami orientasi ruang secara lebih intuitif sekaligus membentuk memori sepanjang perjalanan mereka. Sehingga alih-alih mengandalkan petunjuk yang bersifat eksplisit, pengalaman ruang dibentuk melalui susunan elemen desain itu sendiri, ritme struktur kanopi, permainan cahaya, tekstur material, hingga alur sirkulasi secara perlahan mengarahkan pergerakan pengunjung tanpa disadari. Ketiga konsep tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa visual melalui mood board dan image board.
Palet warna didominasi warna-warna earthy yang mempresentasikan alam dan habitat prasejarah. Material yang digunakan seperti kayu, batu alam, struktur biomorfik, serta pencahayaan dramatis dipilih untuk membangun suasana yang hangat, imersif, dan memorable. Hasil desain menunjukkan bagaimana konsep diterjemahkan ke dalam pengalaman ruang yang nyata. Area dining dirancang lebih fleksibel untuk mendukung berbagai aktivitas pengguna, mulai dari makan, berkumpul, hingga berfoto. Fasilitas mendukung seperti wastafel, toilet, musola, terrarium, instalasi dinosaurus diintegrasikan ke dalam perjalanan ruang sehingga tetap menjadi bagian dari pengalaman wisata pengunjung. Melalui pendekatan ini, food court tidak lagi hanya menjadi fasilitas pelengkap, tetapi menjadi destinasi pengalaman yang memperkuat identitas Candi Park 3. Melalui proses perancangan ini, saya menyadari bahwa pengalaman wisata dapat dibentuk oleh ruang-ruang pendukung yang seringkali dianggap biasa. Tantangan terbesar dalam proses ini adalah bagaimana menerjemahkan konsep memori dan pengalaman yang bersifat abstrak menjadi elemen desain yang nyata dan dapat dirasakan oleh pengunjung. Kedepannya, konsep ini masih memiliki potensi untuk dikembangkan melalui integrasi teknologi interaktif dan pengalaman edukatif yang lebih mendalam, sehingga mampu mendukung perkembangan sektor pariwisata yang berorientasi pada pengalaman dan memori pengunjung. Karena pada akhirnya yang paling lama bertahan dari sebuah perjalanan bukanlah tempat yang kita kunjungi, melainkan memori yang kita bawa pulang.